dan juga papa dan mama. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Kita patut juga bergembira karena Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Mari anak-anak kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Hati yang Gembira. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan berkat kepada kami semua. Kalau sebentar kami akan lanjutkan puji-pujian kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak semuanya, kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, seluruh tubuh kita. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu kita pergunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita sekali lagi menyanyikan pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita juga harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kita juga harus dengar-dengaran orang tua kita pada saat dia berbicara kepada kita. Oleh sebab itu,
Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tiba saatnya anak-anak semuanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita dengan baik, mendengarkan dengan baik. Terlebih nanti firman Tuhan boleh dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, agar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, agar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mama Papa. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Meskipun masih dalam keadaan terbatas ya, masih secara online. Tapi kita patut bersyukur sebab kita masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini dan segala hal yang mengawalinya, yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa kami. Bapa, terima kasih juga untuk waktu ibadah yang Bapa berikan bagi kami. Berikanlah hati kepada kami, hati yang mengasihi Engkau Bapa, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Mari anak-anak, kita buka Alkitab kita ya. Dari Perjanjian Baru. Ya, dari Perjanjian Baru, Matius 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Minta tolong Mama Papa ya kalau kalian kesulitan mendapatkannya. Terima kasih Mama Papa yang selalu setia memimpin anak-anak. Baik, sudah dapat? Mari kita baca bersama ya.
Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, puji Tuhan. Anak-anak, pada suatu hari Rina berjumpa dengan seorang temannya, namanya Tuti. Pada saat itu Rina tampak tertegun, terpana. Loh, anak-anak, kenapa ya? Rina ketemu temannya sendiri kok bisa tertegun, terpana? Ya anak-anak, Rina biasanya diejek oleh Tuti, dihina, ada saja yang dipermasalahkan oleh Tuti. Tapi pada saat itu dia tampak berbeda. Dia begitu baik, ramah, bahkan dia membawakan sebuah buku cerita untuk Rina. Dan Rina pun berkata di dalam hatinya, "Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Tuti sudah berdamai dengan saya." Anak-anak, senang ya kalau kita berdamai. Orang lain bahagia, kita juga bahagia. Nah, anak-anak, siapa ya nanti yang dalam cerita firman Tuhan hari ini yang suka berdamai? Ya, yuk kita simak kembali Alkitab kita. Kita sekarang buka dari Perjanjian Lama ya. Kitab Yunus. Yunus pasal 3. Yuk, minta tolong mama papa lagi ya kalau kalian tidak bisa menemukannya. Ya, mari. Kitab Yunus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga 5 dan ayatnya yang ke-10. Mari kita baca. Pertobatan Niniwe. Ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Anak-anak, orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka tidak baik. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Allah menegur mereka. Melalui siapa tadi? Ya, melalui Nabi Yunus. Suatu hari Allah menegur mereka melalui Nabi Yunus. Katanya 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Apa itu anak-anak ditunggang balikkan? Iya, dihukum. Niniwe akan dihukum. Anak-anak, bagaimana orang-orang Niniwe itu tadi? Mereka percaya akan Allah. Mereka percaya akan Allah.
mereka berkabung, mereka berpuasa dari raja sampai hewan ternak mereka. Wow, sampai seperti itu ya anak-anak. Ya, itulah yang mereka kerjakan. Mereka tidak melawan Allah. Bagaimana dengan Allah sendiri? Allah melihat kesungguhan hati mereka. Mereka sungguh berbalik dari perbuatan jahat mereka. Allah menyesal anak-anak, menyesal sudah merancangkan hukuman untuk mereka. Allah mengurungkan niatnya. Allah tidak jadi menghukum mereka anak-anak. Oh, puji Tuhan ya. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak harus berkali-kali Tuhan Yesus menegur anak-anak melalui mama atau papa untuk perbuatan-perbuatan tidak baik kalian? Tentu tidak ya. Mari anak-anak belajar dari orang-orang Niniwe. Saat mereka ditegur Allah melalui siapa tadi? Ya, melalui Nabi Yunus. Mereka percaya kepada Allah. Mereka tidak melawan Allah. Mereka suka berdamai dengan Allah. Mereka meninggalkan perbuatan jahat mereka. Orang Niniwe bertobat. Mereka segera bertobat. Ya anak-anak, yang dulu mereka melakukan hal yang jahat, tidak lagi sekarang anak-anak, tidak lagi. Nah anak-anak, mungkin kalian mulai malas berdoa. Mungkin kalian mulai malas bersaat teduh, mulai malas belajar, mulai malas melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Anak-anak, mari berbaliklah. Ingat, seperti orang Niniwe, sekarang lakukanlah segala perbuatan-perbuatan yang baik. Berdamai dengan Allah. Jangan melawan Allah. Ya, jangan juga menentang orang tua. Menentang mereka yang menyampaikan, yang mengingatkan hal yang baik untuk kalian. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Anak-anak, berbahagialah kalian. Biar melalui cerita firman Tuhan hari ini sungguh menjadikan kalian anak-anak yang disebut anak-anak Allah. Karena kalian suka berdamai. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semakin mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa mengajarkan kepada kami pada hari ini untuk seperti orang Niniwe. Mereka percaya kepada Allah. Mereka tidak melawan Allah. Mereka suka berdamai dengan Allah. Dan mereka segera bertobat, meninggalkan perbuatan jahat mereka dan melakukan yang baik. Bapa, berikanlah kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengerti mana yang boleh kami kerjakan dan mana yang tidak boleh kami kerjakan. Dan kuasailah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Happy birthday to you. Wah, ada yang ulang tahun loh hari ini. Siapa yang merasa ulang tahun hari ini? Ayo, angkat tangan. Oh iya, yang merasa ulang tahun Arca ternyata, gitu ya. Selamat ulang tahun Arca. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan bersama-sama berdoa untuk Arca. Kita juga akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak semuanya, ya. Sikap doa, duduk yang tenang, tutup mata, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menolong kami boleh menjalani akan kehidupan kami hari lepas hari.
Kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan secara khusus untuk anak kami Arcat. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk dia. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Arcat. Berkati Arcat, berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, sehingga Arcat pun juga boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dia senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati orang tuanya, supaya orang tuanya pun juga boleh senantiasa mengasihi, mendidik, merawat Arcat dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka pun juga boleh tetap di dalam pengasihan Tuhan. Mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Secara khusus mereka juga diberikan kemampuan ketika mereka menjalani akan sekolah mereka. Berikan mereka kedisiplinan, berikan mereka ketekunan, kerajinan untuk mereka boleh bersekolah dengan baik. Kami juga mendoakan untuk orang tua, berkati mereka semuanya, supaya mereka pun juga boleh tetap mengarahkan mendidik anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati gereja kami. Sehingga gereja kami ini juga boleh tetap bertumbuh, tetap menjadi tempat untuk pembentukan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan tolong berkati. Sehingga melalui mereka, iman kami boleh terbentuk, iman kami semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan sekali lagi ibu ingatkan ya, kalau kita keluar dimanapun kita, jangan lupa kita memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.